sesuai dengan janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik surga, bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk setiap orang percaya. Mari kita siapkan hati kita, karena kita percaya bahwa Allah Roh Kudus tetap hadir bersama kita, tetap hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan saat dalam ibadah kita ini, Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Ya Allah, kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah Allah yang memiliki kuasa atas sorga, atas bumi, atas segala sesuatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami sungguh merindukan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami mengaminkan bahwa kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kekuatan dari-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi ibadah yang sederhana ini Tuhan. Kau yang jamah setiap umat-Mu Tuhan yang turut beribadah bersama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau urapi setiap hamba-Mu yang melayani firman-Mu juga Tuhan Yesus. Kami mau awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang merupakan Allah sendiri telah dicurahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Terlebih saudara, di masa-masa yang sulit ini, kita membutuhkan Roh Kudus lebih lagi dari masa-masa yang sebelumnya. Karena itu saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh, kita buka hati kita. Karena Roh Kudus sungguh hadir di tempat ini. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus hadir bersama saudara. Mari kita undang Roh Kudus tinggal bersama kita dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus, Kau hadir di sini dan memberkati setiap kami Allah. Haleluya. serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku sembah Kau Saudara, ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada satu permintaan Musa kepada Tuhan. Tuhan, jika bukan Engkau yang menyertai kami, janganlah Engkau suruh kami untuk melangkah ke tanah perjanjian. Karena Musa tahu bahwa tanpa penyertaan dari tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia dan mustahil bagi Musa dan bangsa Israel untuk bisa keluar mencapai tanah perjanjian. Sesaat lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita membutuhkan penyertaan Tuhan lebih lagi di hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Mari kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita, memberikan kita kemenangan, dan memberikan kekuatan pada roh dan jiwa kita. Haleluya. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu juga terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi Tuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam ibadah online pagi hari ini, minggu ketiga di bulan Mei. Puji Tuhan, kalau kemarin kita adakan ibadah Zoom, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan selama 10 hari gereja kita mengadakan ibadah doa 10 hari, menanti dan meminta kepenuhan Roh Kudus. Sebagai orang-orang Kristen, kita memang perlu Roh Kudus. Bahkan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga,
dalam Lukas 24 ayat 49, Tuhan Yesus katakan, "Dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus terangkat ke sorga, diliputi dengan awan-awan, dan mereka pulang ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, lama perjalanan 1 sabat, saudara, dan mereka mulai berkumpul di kamar loteng, satu tempat yang mereka numpang. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, menantikan apa yang Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus. Mereka belum tahu bagaimana caranya Yesus memberikan mereka Roh Kudus, tetapi mereka mulai berkumpul sehati menunggu apa yang Tuhan Yesus janjikan. Saudara, Tuhan ingin supaya murid-muridnya itu mendapatkan kuasa sebelum mereka melayani Tuhan. Haleluya. Dalam Markus pasal 16 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, ini sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Maksudnya mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, yaitu mereka akan berbicara dengan bahasa Roh Kudus, bahasa yang diilhamkan sendiri oleh Roh Kudus. Haleluya, saudara. Nah, kita kemarin sudah dengar sedikit tentang bagaimana Roh Kudus itu menjadi meterai buat kita. Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang dikenalnya sebagai miliknya yang sah kalau Roh Kudus itu ada di atas kita. Dimeteraikan, bahasa aslinya dikatakan spragiso, yaitu menaruh segel di atas meterai, yang berarti itu sah, surat kepemilikan Allah. Jadi ketika kita dilengkapi dengan Roh Kudus, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini adalah milik sah Allah. Allah mengenal kita ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara, dalam 2 Timotius katakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, puji Tuhan, keterangan yang kita baca dari 2 Timotius 2 bahwa dasar yang diletakkan Allah yang teguh dan meterainya itu ialah Allah mengenal milik kepunyaannya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 14 katakan, Yesus bilang, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Yesus mengenal setiap domba-domba, dan domba-domba itu mengenal Yesus sebagai gembala. Allah mengenal kita sebagai miliknya yang sah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, dan Allah ingin supaya kita tetap ada di dalam Dia. Kita dipenuhi dengan Roh yang Kudus supaya di dalam Dia
kita menjadi miliknya. Haleluya. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, saudara. Jadi sebagai orang-orang percaya, Yesus ingatkan, firman Allah ingatkan, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menjadi meterai yang menerangkan bahwa kita adalah milik Allah. Nah, bagaimana cara kita menerima Roh Kudus? Saudara-saudara, Tuhan beri dan kita terima. Kalau kita mau kita ini menjadi milik Allah yang sah, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus bukan kepada orang yang acuh, bukan kepada orang yang mau enggak, bisa enggak. Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar-benar merasa butuh, kepada orang-orang yang benar-benar merasa dia ini adalah milik Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau kita merasa haus, kalau kita merasa lapar akan Roh Kudus, maka kita akan dipuaskan. Pertanyaan, apakah saudara merasa haus? Apakah saudara merasa lapar? Apakah saudara merasa dahaga untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau saudara tidak merasa lapar, kalau saudara tidak merasa dahaga, saudara tidak akan menerima Roh Kudus. Tapi firman Allah katakan, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, yaitu mereka yang haus akan Roh Kudus, mereka akan dipuaskan. Haleluya, saudara. Dalam Markus 10 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Jadi syarat berikutnya adalah percaya, mengimani. Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu Tuhan juga berikan kepada kita, dan kita mau menerima Roh Kudus. Yang ketiga, Yohanes 7 ayat 37 dan 39, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Barang siapa yang haus, akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi yang pertama, kita dikatakan kita harus punya rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Kita harus mempunyai rasa keinginan yang sungguh, rindu yang sungguh untuk mendapatkan Roh Kudus, maka kita akan dipuaskan. Haleluya. Berikutnya, kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan sudah berikan Roh Kudus, dan kita minta kepada Tuhan supaya kita juga akan mendapatkan kuasa yang Tuhan berikan. Jadi percaya, imani apa yang Tuhan berikan, kita
juga Tuhan akan memberikan. Yang ketiga, Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada Yesus dan minum air kehidupan. Haleluya, saudara-saudara. Yesus adalah sumber air kehidupan. Jadi kalau kita haus, kita rindu akan Roh Kudus, mari datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus berikan kita air kehidupan dan kita minum sepuasnya. Haleluya. Jadi bukalah mulut rohani kita, bukalah hati kita lebar-lebar supaya kita dapat minum air hidup itu sepuas-puasnya. Tetapi saudara-saudara, ada juga orang Kristen yang kurang suka berdoa dengan membuka suara. Mereka berdoa dalam hati, mereka tutup mulutnya rapat-rapat. Saudara-saudara, Tuhan ingin berikan kita air hidup. Tuhan ingin memberikan kita kuasa. Dan kita harus terima itu dengan tanda kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Jadi kalau seorang tutup mulutnya rapat-rapat, biar dia ingin, biar dia haus, biar dia dahaga tentang kebenaran, dia tidak dapat berkata-kata dengan sesuatu kata pun karena mulutnya terkunci rapat. Tuhan mau kita buka mulut kita, kita mengucapkan apa yang Tuhan ilhamkan untuk kita katakan. Haleluya. Dan ini yang Tuhan rindukan supaya kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi apakah saudara pernah merasa lapar? Apakah saudara pernah merasa haus akan kebenaran, yaitu Roh Kudus? Kalau saudara rindu, kalau saudara rasa dahaga dan haus akan kebenaran, yaitu Roh Kudus, datanglah kepada Yesus, minta kepada Yesus, dialah pembaptis dengan Roh. Yesus akan memberikan Roh Kudus kepadamu, dan bukalah mulutmu, minumlah air hidup yang Tuhan janjikan itu supaya kita dipuaskan dengan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita supaya apa yang kita nantikan, mungkin sudah lama kita rindu, Tuhan, aku ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi aku belum dapat. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Kalau seorang ingin memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak taruh tangan kita di belakang. Kita harus buka tangan kita menerima apa yang orang itu berikan. Haleluya. Begitu juga Tuhan berikan kita air hidup, buka mulut rohanimu. Dan kita minum air hidup itu sepuasnya. Tuhan kiranya tolong kita apa yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang percaya yang ada di akhir zaman ini. Kita perlu roh kebenaran, roh yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran, roh yang mengajar kita untuk berbuat sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tuhan kiranya tolong saudara-saudara sekalian supaya selama 10 hari kita bisa mengikuti ibadah doa mencari kepenuhan Roh Kudus, dan biarlah Tuhan puaskan kita dengan kuasa yang dijanjikan Tuhan. Tidak lama lagi Dia akan datang kembali. Allah akan memilih orang-orang milik kepunyaannya, yaitu mereka yang sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Tanpa meterai kita tidak dikenal Allah. Karena firman Allah katakan kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus sebagai panjar, sebagai jaminan, sebagai persekot bahwa kita ini adalah milik yang sah dari Allah. Nanti kita akan terima sepenuhnya di waktu yang akan datang. Sekarang ini Tuhan berikan persekot, Tuhan berikan sebagian, yaitu Roh
Kudus-Nya. Apakah saudara mau menerima? Apakah saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Syaratnya imani, percaya dengan sungguh bahwa apa yang Tuhan janjikan itu juga buat saudara dan saya. Yang kedua, ada rasa lapar, ada rasa haus akan kebenaran, yaitu haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, apabila kita merasa haus, apabila kita merasa lapar akan kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, datanglah kepada Yesus. Bukalah mulut rohanimu dan nikmati air hidup yang Tuhan janjikan itu juga buat saudara. Supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara menjadi milik Allah yang sah. Saudara sudah dimeterai sebagai tanda saudara ini adalah milik Allah yang sah. Haleluya. Tuhan memberkati saudara, tetap tinggal di dalam kuasa Tuhan. Tetap tinggal di dalam rasa haus dan rasa lapar akan kebenaran. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian supaya apapun yang kita hadapi sekarang ini, Roh kebenaran, Roh Kudus akan menjadi penghibur kita, akan menjadi penguat kita, supaya kita tetap ada di dalam kuasa naungan dari Yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan saudara kepada Tuhan. Nyatakan kehausan saudara. Minta Tuhan berikan rohnya kepada kita sekalian. Nyanyikan Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Haleluya. Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang semangkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang sekali lagi nyanyikan sebagai permohonan saudara kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Datang ke atasku. Buka hati. Glory Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya. 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 Yesus, berkemurahan Tuhan. Berkemurahan buat umat-Mu yang rindu, umat-Mu yang haus akan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory,
glory, glory, glory, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami perlu roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih lawat kami dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang penuhiku. Haleluya, buka hati saudara, minta kepada Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau manis adanya Tuhan ya. Terima kasih lawatlah kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau berikan roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory Yesus. Sekali lagi datang penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, biar kami benar-benar menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih hadirat-Mu. Terima kasih kami nikmati hadirat-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau lawat kami, penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur firman-Mu datang pada kami pagi hari ini, mengingatkan bahwa kami perlu kuasa-Mu, kami perlu roh-Mu yang menjadi tanda bahwa kami adalah milik-Mu yang sah. Dengan Roh Kudus-Mu kami dimeterai menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami terus berharap, kami terus minta, kami terus perlu Engkau Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu, di mana umat-Mu berada. Kiranya roh-Mu memuaskan, roh-Mu menyejukkan jiwa, sehingga dimanapun kami berada, kami nikmati kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah online pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan tetap menyertai kami, menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang tahu keadaan bangsa kami dengan adanya epidemi virus COVID-19 dan lain-lain yang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu tolong kami, pemerintah kami, bangsa kami Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu, biar jiwa-jiwa percaya kepada Engkau Yesus, mengenal Yesus dan percaya kepadamu sebagai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, sembuhkan mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan, hibur mereka yang susah.
yang berkekurangan Engkau tambahkan berkat-Mu Tuhan Yesus, dan biar hati umat-Mu makin melekat kepadamu. Mereka tidak mengeluh, tapi mereka mengucap syukur. Mereka berterima kasih buat pencobaan, buat masalah yang datang, karena mereka percaya Engkau yang akan menyertai mereka. Engkau yang akan berikan mereka kemenangan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah diberkati dari pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita, karena memang di hari-hari ini kita sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Roh Kudus. Kami selalu mendoakan kiranya kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Haleluya, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.